Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Minggu kemarin kita telah belajar tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul, yaitu kisah keteladanan Nabi Ayub. Pada minggu kali ini kita akan belajar kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Sebelum kita mulai, kita awali dengan baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silahkan simak video berikut ini. Nabi Musa alaihi salam adalah anak dari Imran bin Yasar dan juga Yukabat. Lahir di Mesir dan merupakan keturunan dari Bani Israel. Belum kelahiran Nabi Musa alaihissalam, Mesir dipimpin oleh seorang raja yang sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan, dan juga rakus terhadap kekuasaan, yaitu Raja Fir'aun. Selain itu, Fir'aun juga mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan, sehingga semua rakyatnya harus menyembah kepadanya. Jika ada rakyat yang tidak menyembah kepadanya, maka ia diancam untuk dibunuh. Suatu hari, Fir'aun bermimpi. Mesir yang berada di bawah kepemimpinannya habis terbakar oleh api, dan semua pengikutnya banyak yang mati, sedangkan orang-orang Bani Israel banyak yang selamat. Kemudian Fir'aun menanyakan mimpinya tersebut kepada ahli mimpi. Menurut ramalan ahli mimpi, sebentar lagi akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang menjadi musuh dan akan menjatuhkan kekuasaannya. Mengetahui tafsir dari mimpi tersebut, Fir'aun sangat marah. Kemudian dia memerintahkan kepada orang-orang untuk membunuh semua bayi laki-laki dari Bani Israel yang lahir pada saat itu. Orang tua Musa bingung dan panik. Di manakah akan menyembunyikan bayi Musa? Dikarenakan jika Fir'aun tahu, maka Musa akan dibunuh. Kemudian ibunda dari Musa mendapat petunjuk dari Allah untuk menghanyutkan Musa di sungai Nil. Setelah itu, ibunda Nabi Musa membuat sebuah peti. Nabi Musa diletakkan pada peti tersebut. Kemudian, pada malam harinya, peti tersebut dihanyutkan di sungai Nil. Peti yang dihanyutkan oleh Yukabat tadi ditemukan oleh Siti Asiyah, yaitu istri Fir'aun. Ia sangat merasa senang dengan melihat bayi yang ada di dalam peti tersebut. Asiyah meminta izin kepada Fir'aun untuk merawat bayi tersebut. Awalnya Fir'aun menolak, namun karena bujukan dari Asiyah, akhirnya Fir'aun mengizinkan untuk merawat bayi tersebut, yang tidak lain, bayi tersebut adalah Nabi Musa. Saat bersama keluarga Fir'aun, Musa kecil enggan menyusu pada orang-orang yang berada di dalam istana. Istri Fir'aun lalu mencari ibu yang bisa untuk menyusui Musa. Hingga akhirnya Musa mau menyusu kepada Yukabat, yang tidak lain adalah ibu kandungnya sendiri. Musa tumbuh sebagai sosok yang cerdas dan akal yang sempurna. Musa dewasa merantau meninggalkan Mesir menuju Madian. Di sana, dia bertemu dengan seorang Nabi Syuaib alaihi salam dan menikah dengan salah satu anaknya yang bernama Safura. Setelah 10 tahun di Madian, Musa dan istrinya meminta izin kepada Nabi Syuaib untuk kembali ke Mesir. Dalam perjalanan menuju Mesir, Musa melihat sinar yang menyala di Bukit Sinai. Di tempat itulah Nabi Musa pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga menunjukkan Musa pada mukjizatnya yang dapat mengubah tongkat menjadi ular serta dada yang bercahaya. Setelah menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam menemui Fir'aun dan mulai mengingatkan bahwa Fir'aun bukan Tuhan.
dan meminta Fir'aun untuk membebaskan Bani Israel. Fir'aun marah dengan perkataan Nabi Musa alaihissalam dan akan memenjarakannya. Kemudian Musa menunjukkan tanda kebenaran dakwahnya, yaitu dengan menunjukkan mukjizat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun menyangkal mukjizat Nabi Musa alaihissalam dengan mendatangkan tukang sihir kerajaan. Kemudian tukang sihir tersebut melemparkan tali yang berubah menjadi ular dengan jumlah yang sangat banyak. Nabi Musa alaihissalam pun melemparkan tongkatnya hingga menjadi seekor ular yang besar, dan kemudian memakan ular-ular tukang sihir tadi hingga habis. Setelah itu, sebagian dari mereka menjadi percaya kepada Nabi Musa alaihissalam. Dakwah yang diberikan kepada Fir'aun tidak menyadarkannya. Hingga akhirnya Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan bencana di Mesir, kekeringan yang melanda sungai Nil hingga pertanian yang tidak bisa dipanen. Kemudian turun badai serta hujan yang sangat deras yang mengakibatkan banjir. Sampai akhirnya mereka berjanji akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bencana tersebut berhenti, Fir'aun dan pengikutnya kembali menunjukkan keangkuhannya. Dia bahkan ingin menghabisi Nabi Musa dan Bani Israel. Mengetahui banyak yang mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun kemudian marah besar dan akan membunuh Nabi Musa alaihissalam dan juga para pengikutnya, serta kepada Bani Israel juga. Kemudian Nabi Musa bersama pengikutnya pergi meninggalkan Mesir untuk pergi ke Baitul Maqdis. Sampai di tepi Laut Merah, Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya hilang harapan. Fir'aun dan pasukannya terus mengejar Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah, hingga terbelahlah laut tersebut dan terbentanglah jalan. Nabi Musa dan pengikutnya melewati jalan tersebut. Setelah sampai di tepi lain Laut Merah, Nabi Musa kembali memukulkan tongkatnya ke dalam Laut Merah, hingga Laut Merah yang sebelumnya terbelah tadi kembali menyatu seperti semula. Fir'aun yang masih berada di tengah Laut Merah pun tenggelam bersama pasukannya, karena Laut Merah telah kembali menyatu seperti sebelumnya. Keteladanan Nabi Musa alaihi salam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat meneladani perilaku Nabi Musa alaihissalam dengan bertaubat, memohon ampunan atas segala kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Berani menyampaikan kebenaran. Kita harus jujur, berani mengatakan yang sesungguhnya. Suka menolong sesama. Kita hendaknya meneladani Nabi Musa alaihissalam dengan berbuat baik dan mengasihi kepada sesama. Pantang menyerah. Kita hendaknya meneladani perilaku kerja keras dan pantang menyerah Nabi Musa alaihissalam dalam kesehariannya, yaitu dengan tekun belajar. Kita dapat meniru dan meneladani perilaku Nabi Musa alaihissalam di kehidupan sehari-hari kita. Alhamdulillah solih-solihah, kita telah selesai menyaksikan video kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Jika ada salahnya, Ustazah minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.